Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai perkembangbiakan pada hewan. Tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan macam-macam perkembangbiakan aseksual pada hewan, memprediksi regenerasi planaria, menggolongkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakan seksual, membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, menjelaskan teknologi perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada hewan itu terdiri dari dua, ada aseksual dan seksual ya. Kalau dia aseksual itu dia tanpa kawin, kalau seksual itu dia melalui kawin. Di sini pada aseksual yang pertama itu membentuk tunas. Jadi pada tubuh hewan ini ada bagian dia yang tumbuh ya, kemudian dia berkembang biak. Nah, itu dia tunasnya. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan ini itu antara lain dari filum Porifera dan Solenterata. Dari Solenterata itu ubur-ubur dan hidra. Kalau dari filum Solenterata yang bentuk tunas hidra, kalau ubur-ubur Obelia sp dan Aurelia. Ini contohnya pertunasan pada hidra. Jadi dari gambar ini ada tubuh ya, ada tubuhnya, kemudian dia akan membentuk tunas. Nah, dari tunas itu dia akan tumbuh menjadi anakannya. Yang kedua itu fragmentasi. Perkembangbiakan dengan cara ini itu terjadi melalui dua tahap, yaitu tahap fragmentasi, itu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Kemudian tahap kedua, regenerasi, setiap potongan tubuh induk membentuk bagian tubuh lain yang tidak ada pada bagian tersebut. Nah, nanti pada akhirnya setiap potongan tubuh tersebut akan membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. Ini gambar contoh dari fragmentasi itu planaria ya. Yang ketiga itu parthenogenesis. Parthenogenesis ini secara alami dapat terjadi pada lebah, semut, tawon, kutu daun, dan kutu air. Pada lebah, ovum yang dibuahi akan tumbuh dan berkembang menjadi lebah betina, sedangkan yang tidak dibuahi akan tumbuh menjadi lebah jantan. Ini contoh pada semut, kalau ini pada semut ya, dan telurnya. Kemudian perkembangbiakan seksual pada hewan. Tadi kita sudah mempelajari aseksualnya, sekarang untuk perkembangbiakan seksual. Perkembangbiakan seksual pada hewan itu terjadi melalui proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Masih ingat sel sperma itu dari mana, kemudian sel telur dari mana? Ya, dari sel sperma itu dari hewan untuk jantan, kalau dia sel telur itu untuk betina, dari betina ya. Fertilisasi itu dibagi menjadi dua. Fertilisasi internal itu terjadi di dalam tubuh induk betina. Kalau dia eksternal itu terjadi di luar tubuh induk betina. Sedangkan berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama hewan vivipar.
ya melahirkan. Kalian tahu contohnya? Ya, contohnya itu bisa kucing, kambing ya, kemudian sapi, banyak yang lain ya. Kemudian hewan ovipar itu dengan cara bertelur. Bertelur ini contohnya bisa ayam. Kemudian bisa ikan, katak ya, dan lain-lain. Sedangkan pada ovovivipar itu bertelur dan melahirkan. Nah, pada ovovivipar ini sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Itu telurnya tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Contohnya pada hewan ini yaitu kadal dan sebagian jenis ular. Perkembangan hidup hewan. Setiap hewan itu memiliki tahap perkembangan hidup ya, dimulai dari embrio, proses kelahiran, perkembangan menuju kedewasaan, berkembang biak, dan mengalami kematian. Pada beberapa jenis hewan, telur itu akan berkembang menjadi hewan muda yang memiliki struktur dan fungsi organ mirip dengan hewan dewasa. Selama berkembang menuju kedewasaan, hewan muda tidak mengalami banyak perubahan pada struktur dan fungsi organ tubuh. Selama berkembang, hewan muda hanya mengalami pertambahan ukuran sehingga menjadi lebih besar. Nah, perkembangan ini disebut dengan perkembangan langsung. Pada jenis hewan yang lain, hewan muda memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang berbeda dengan hewan dewasa. Nah, hewan muda itu kemudian berkembang melalui tahap tertentu sehingga memiliki struktur dan fungsi organ tubuh yang sama dengan hewan dewasa. Perkembangan ini itu disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis itu dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna, itu telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut dengan larva. Sedangkan yang kedua itu metamorfosis tidak sempurna, telur akan berkembang menjadi hewan muda yang disebut dengan nimfa. Oke, ini ada gambar di mana gambar A itu metamorfosis tidak sempurna, jadi dia dari telur, nimfa, baru hewan dewasa. Sedangkan yang B, itu dia metamorfosis sempurna pada lalat, dia berubah dari telur, kemudian menjadi larva, pupa, dan hewan dewasa. Teknologi perkembangbiakan pada hewan itu mungkin kalian pernah mendengar ya dengan nama kawin suntik atau dengan istilah inseminasi buatan. Nah, itu apa sih? Itu proses memasukkan cairan sperma dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Inseminasi buatan ini dilakukan dengan cara memasukkan sperma yang telah dibekukan dengan menggunakan alat seperti suntikan. Inseminasi buatan ini memiliki manfaat, yaitu efisiensi waktu, efisiensi biaya, dan juga memperbaiki kualitas anakan sapi. Jadi dia nanti sapinya berkualitas. Contohnya misalkan anakan sapi ya dengan kualitas daging yang baik dan berjumlah banyak itu diambil dari sel-sel sperma sapi Brahma dari India untuk diinseminasikan pada sapi betina lokal. Demikianlah penjelasan Ibu pada hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di grup ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.